Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman Surabaya. Kita akan merenungkan sebuah tema, tinggalkan kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada suatu malam di sebuah desa, secara tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Maka secara spontan, suasana yang tadinya terang benderang berubah total menjadi gelap gulita. Dan jika hal itu terjadi pada kita, apa yang akan kita lakukan? Jika hal itu terjadi pada kita, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah segera mencari lilin dan korek api. Mengapa kita harus mencari lilin dan korek api? Supaya kita dapat menyalakan lilin tersebut dan kembali menjadi terang, walaupun hanya melalui terang lilin. Pada dasarnya, kita tidak menyukai kegelapan. Mengapa? Karena dalam kegelapan kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa membedakan apa-apa. Mana yang warna putih dan merah, ungu dan hijau, semuanya sama. Di dalam kegelapan, kita juga tidak tahu arah. Mana yang utara dan selatan, barat dan timur, kita tidak tahu. Di dalam kegelapan, kita juga tidak bisa mengerjakan atau melakukan apa-apa. Dan di dalam kegelapan, tidak ada pengharapan. Dalam kehidupan rohani, kegelapan digambarkan sebagai kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Orang yang hidup dalam kegelapan berarti ia hidup di dalam dosa dan kesenangan amoral atau kesenangan duniawi. Oleh karenanya, orang yang hidup dalam kegelapan dosa tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah atau jahat. Hidup dalam kegelapan tidak memiliki persekutuan dengan Allah dan berjalan dalam ketersesatan. Dan hidup dalam kegelapan berarti hati dan pikiran serta perbuatannya dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginan dosa. Itu sebabnya hidup dalam kegelapan tidak memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Kegelapan dosa telah menyelimuti atau menutupi seluruh kehidupan di dunia dan mata setiap orang yang lahir dalam ras yang berdosa ini. Oleh sebab itu, Yesus Kristus Sang Terang Dunia diutus oleh Sang Bapa untuk datang menerangi dunia yang dikuasai oleh kegelapan dosa. Tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 46 yang berbunyi demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dengan sangat jelas ayat ini menyatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai terang dunia yang menerangi jiwa dan batin manusia yang dibutakan oleh kegelapan dosa. Agar kegelapan dosa enyah dari kehidupan manusia. Yang menjadi persoalan adalah, apakah manusia bersedia meninggalkan hidup dalam kegelapan dan rela datang kepada Yesus Kristus Sang Terang Dunia atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristus telah menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk datang dan percaya kepadanya, agar Yesus menerangi kehidupan kita. Segelap apapun dan sesuram apapun kehidupan kita, atau sepekat apapun kegelapan menguasai hidup kita, jika kita mau meninggalkan kegelapan,
dan datang serta percaya kepada Yesus Kristus Sang Terang Dunia, maka terang Kristus akan menerangi kehidupan kita dan akan menuntun jalan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, tinggalkanlah kegelapan hidup dalam dosa dan percayalah kepada Kristus Sang Terang kehidupan. Dengan percaya kepada Yesus Kristus Sang Terang dunia, maka oleh kasih karunia-Nya melalui iman kita dijadikan sebagai anak-anak Allah, dan hidup kita akan dituntun berjalan dalam terang kasih-Nya. Kita juga akan dituntun berjalan di jalan yang benar, yang ditunjukkan dan diinginkan oleh Allah menurut kehendak-Nya, oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup atau di dalam hati kita. Kiranya terang kasih Kristus bersinar terus dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di luar kita dapat melihat perbuatan baik kita, sehingga dapat memuliakan Bapa kita di surga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.